what Spotty gotta do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi bab 2 kita, yaitu tentang pertidaksamaan rasional dan pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah suatu bilangan yang bisa diubah dalam bentuk pecahan A per B ya. Ini dalam pecahan A per B, dengan A dan B merupakan bilangan bulat. Ciri-ciri bilangan rasional adalah sebagai berikut. Dapat dinyatakan sebagai pecahan biasa, yaitu 2, min 1, setengah, dan seterusnya. Kemudian dapat dinyatakan sebagai pecahan desimal terbatas seperti 0,2, 0,25, 0,625, dan dapat dinyatakan sebagai pecahan desimal tak terbatas dan berulang seperti 1/3, 1/11. Itu definisi dari bilangan rasional. Dapat juga berupa bilangan yang terletak di bawah tanda akar seperti 1, 4. Sebelum kita membahas pertidaksamaan pecahan, kita bahas dulu apa itu pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan linier, notasi pertidaksamaan itu meliputi ada tanda seperti ini ya. Ini namanya tanda kurang dari, kemudian ini tanda lebih dari, dan tanda kurang dari sama dengan, dan tanda lebih dari sama dengan. Penyelesaian dari suatu pertidaksamaan satu variabel berupa interval atau selang yang dapat digambarkan dalam satu garis bilangan. Interval suatu pertidaksamaan merupakan himpunan bilangan dengan batas-batas tertentu, sehingga kita dapat menentukan apakah suatu bilangan masuk ke dalam anggota interval tersebut atau tidak. Jika dikaitkan dengan notasi pertidaksamaan, terdapat dua macam interval, yaitu ada interval terbuka, ada interval tertutup. Untuk interval terbuka, itu dia tandanya lebih dari dan kurang dari, serta interval tertutup adalah kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Sedangkan jika dikaitkan dengan batas-batasnya, terdapat juga dua jenis interval, yaitu interval tak hingga, contoh X kurang dari A atau X lebih dari B, dan interval berhingga, yaitu X lebih dari A, X kurang dari B. Untuk lebih memahaminya, simaklah contoh di bawah ini. Contoh pertama, jika X adalah himpunan bilangan bulat, maka sebutkanlah beberapa contoh anggota suatu interval berikut ini. Yang A, X kurang dari 3. Berarti kalau X kurang dari 3, dia termasuk interval tak berhingga. Karena dia kurang dari 3, maka mulai dari 2, kemudian 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya menuju tak hingga. Kalau kita gambarkan pada garis bilangan, yaitu ke kiri ya. Kemudian yang B, X lebih besar sama dengan dari 5. Berarti kalau lebih dari sama dengan 5, lebih dari 5 berarti 6, 7, 8, 9, dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada kata lebih dari 5, berarti lebih dari sama dengan 5, berarti mulai dari 5. Karena ada kata sama dengan, berarti mulai dari 5, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya sampai tak hingga. Kemudian yang C, bacanya dari tengah, X lebih dari 3, X kurang dari sama dengan 9. X lebih dari 3 berarti mulai dari 4. 3 tidak termasuk karena tidak ada tanda sama dengan ya. Maka mulai dari 4, 5, 6, 7, 8, dan tanda kurang dari sama dengan 9. Kurang dari 9 dan sama dengan 9 berarti sampai 9 gitu ya. Tapi kalau seandainya kurang dari 9 maka sampai 8. Kemudian yang D, X kurang dari sama dengan min 5, berarti kurang dari min 5 berarti kan min 5 ke kiri ya. Kalau dari ada garis bilangan berarti min 5, min 6, min 7, min 8, min 9, min 10, dan seterusnya. Karena ada kata sama dengan, maka mulai dari min 5. Kemudian atau X lebih dari 3, karena lebih dari 3 maka 3 tidak termasuk, jadi mulai dari 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian yang E, X
lebih dari sama dengan 6 dan X kurang dari sama dengan 10. Karena kurang lebih dari 6 sama dengan 6, maka mulai dari 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya, dan X lebih dari apa? Dan X kurang dari 10 ya, kurang dari sama dengan 10 berarti 10, 9, 8, 7 dan seterusnya. Nah, kita lihat contoh soal yang kedua. Nyatakanlah interval pertidaksamaan untuk setiap gambar yang diberikan. Oke, jadi di sini kita punya dua tanda ya, nah. Ada dua tanda bulat gitu ya. Ada yang bulat hitam, ada yang bulat putih. Nah, kalau bulat hitam ini namanya noktah penuh. Kalau yang bulat kosong ini namanya noktah kosong. Sekarang kita tuliskan gambar ini ke dalam suatu bentuk kalimat pertidaksamaan. Coba diperhatikan pada contoh yang A ini kan mulai dari 2 ya. Karena mulai dari 2, jadi 2 ini termasuk. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Kita jawabnya seperti ini. Ya, X lebih dari sama dengan 2. Artinya apa? Mulai dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian yang B. Perhatikan yang B. Oke, karena tandanya ke kiri berarti dia kan kurang dari 5 ya. Ini kan ke kiri, dari 5 pakai noktah kosong ke kiri. Berarti kalau ke kiri tandanya adalah kurang dari. Tandanya kurang dari, jadi X kurang dari 5. Nggak ada tanda sama dengannya karena dia noktah kosong. Kalau noktah penuh, yang A itu ada tanda sama dengannya, ada garis di sini di bawahnya ini, di bawah tanda sama dengan duanya gitu ya. Kemudian yang C kita lihat intervalnya adalah, nah jadi dia ada mulai dari min 2 sampai dengan berapa ini ya. Oke, pokoknya ada noktah kosong, ada noktah penuh. Jadi mulai dari 2 kurang sama dengan 4. Kenapa 4 ini ada tanda sama dengannya? Karena ada noktah penuhnya. Jadi di sini ada noktah penuh, di sini ada noktah kosong. Jadi min 2 sama 4. Itu bedanya ya. Artinya apa? Kalau kita perhatikan min 2 ini tidak termasuk. Jadi himpunan penyelesaian itu mulai dari min 3, mulai dari min 1, 0, 1, 2, 3, 4. 4 termasuk karena di sini ada noktah penuh. Ya. Kemudian yang D, begitupun juga dengan yang D. Karena di sini ada 2 garis, ada ke kiri dan ke kanan. 3 ke kiri berarti kurang dari 3 atau lebih dari 6, berarti X lebih dari 6, dia ke kanan, noktah kosong ya. Kemudian soal contoh yang ketiga, sederhanakanlah setiap pertidaksamaan berikut ini. Oke, kita perhatikan di sini AX lebih dari 3 dan X kurang dari sama dengan 6. Kalau kita sederhanakan menjadi X. Jadi kita tulis di sini X, bacain dari tengah, lebih dari 3 gitu ya. Kurang dari sama dengan 6. Nah, kalau ditanya berapa himpunan penyelesaiannya X lebih dari 3, berarti mulai dari 4, mulai 5 dan 6. 7 apakah termasuk? Tidak, karena dia hanya batas 6, ada tanda sama dengannya. Kemudian yang B, X lebih dari sama dengan 4 dan X lebih dari 7. Kan X lebih dari 4, lebih dari sama dengan 4 berarti 4, 5, 6, 7. Dan yang B, X lebih dari 7 berarti 7, 8, 9, dan 10. Kalau kita gabungkan ini menjadi X lebih dari 7 gitu ya. Kemudian yang C, X kurang dari sama dengan min 2. X kurang dari sama dengan min 2 berarti mulai dari min 2 ke kiri gitu ya. Min 2, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7 dan seterusnya. Dan X kurang dari 5. X kurang dari 5 berarti 5, 4, 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, kalau digabung itu menjadi X kurang dari sama dengan min 2. Seperti itu ya. Begitupun contoh yang E. Untuk lebih jelasnya kalian gambarkan pada garis bilangan. Sifat-sifat pertidaksamaan. Tanda atau notasi suatu pertidaksamaan tidak berubah jika penambahan atau pengurangan suatu bilangan variabel yang sama dilakukan pada
kedua ruas pertidaksamaan. Misalnya gini, ada 3 kurang dari 6. Nah, misalnya kita ingin memberikan suatu perlakuan, maka harus adil, di ruas kiri ditambah 4, di ruas kanan juga ditambah 4. Kemudian begitu juga dengan kali. Kalau ya ruas kiri kali 2, ruas kanan juga kali 2. Ya, sama aja ya. Untuk lebih memahami tentang interval, berhingga dan tak berhingga, serta sifat-sifat pada operasi pertidaksamaan, berikut ini akan diuraikan penerapan pertidaksamaan pada bentuk linier. Contoh soalnya begini. Tentukanlah interval penyelesaian pertidaksamaan berikut ini. 3x min 6 kurang dari 12. Nah, kita disuruh menyederhanakan menjadi bentuk x. Nah, maka kumpulkan suku-suku sejenis. 3x tetap di ruas kiri, kemudian 12 pindah ke ruas kanan. Sebenarnya kalau kita mau tulis selengkap-lengkapnya itu 3x kurang 6 tambah 6. Jadi dia 0. Min 6 tambah 6 kan 0 kan di ruas kiri. Nah, kurang dari 12 tambah 6. Artinya kita memberikan perlakuan yang sama di ruas kiri tambah 6, di ruas kanan tambah 6. Tapi karena itu terlalu panjang penulisannya, jadi kita tulis sesimpel mungkin. Jadi 3x min 6 pindah ruas ke kanan, jadi 12 tambah 6 adalah 18. 18 bagi 3 adalah 6. Jadi interval penyelesaiannya adalah x kurang dari 6. Kalau ditanya berapa Pak angka-angkanya, kalau x kurang dari 6 berarti mulai dari 5, 4, 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya sampai tak berhingga gitu ya. Kemudian yang B, 5x tambah 3 lebih dari sama dengan 3x kurang 7. Nah, ini kalau kita perhatikan, kita kumpulkan suku sejenisnya. Jadi 5x kurang dari 3x, karena 3x pindah ruas ke kiri lebih dari sama dengan min 7. Min 3 di ruas kiri pindah ke ruas kanan, jadi min 7 kurang 3, jadi min 10. Min 10 bagi 2 jadi min 5. Jadi x lebih dari sama dengan min 5. Berarti kalau lebih dari sama dengan min 5, berarti mulai dari min 5, kemudian min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kalian harus memahami garis bilangannya. Kalau katanya lebih dari berarti dia ke kanan, kalau kurang dari berarti dia ke kiri. Lihat di garis bilangannya, nah ya. Oke, contoh selanjutnya, tentukanlah interval penyelesaian pertidaksamaan berikut ini. 4x kurang 6 kurang dari 9x kurang 2, min 21. Oke, kita kumpulkan x-nya di kiri, yang bilangan bulat di kanan. Jadi 4x min 9x kurang dari 6 dikurang 21 ya. Oke, 6 kurang 21 min 15. 4x kurang min 9x min 5x. Sekarang perhatikan di sini. Karena di sini kita mau mencari nilai x, jadi kita sama-sama bagi dengan min 5. Min 5 bagi min 5 1, jadi x ya. Min 15 bagi min 5 berarti positif 3. Nah, sekarang tandanya berubah dari kurang dari menjadi lebih dari. Kenapa Pak? Karena dia dibagi dengan min 5. Sebelumnya sudah dijelaskan di materi pertidaksamaan nilai mutlak, ketika dibagi dengan min maka tandanya berubah gitu ya. Sekarang untuk lebih jelas lihat contoh yang B. Kumpul 3x kurang dari 3x min 5 lebih dari sama dengan 7x tambah 11. Dikumpulkan yang x, 3x min 7x, di ruas kanan ada 5 tambah 11 gitu ya. Kemudian ada 16 dibagi min 4, sama-sama dibagi min 4, tanda lebih darinya berubah menjadi kurang dari. Tuh, ingat ya nak ya, ketika dibagi min di x-nya tapi ya, maka dia tandanya berubah. Sekarang lihat contoh yang di atasnya. Ada min 10, ada 2, sama-sama dibagi 2 ya. Tandanya tidak berubah karena dia tidak dibagi dengan min 2. Kalau seandainya dibagi dengan min 2, maka tandanya berubah yang contoh di atasnya ini. Oke, selanjutnya tentukanlah interval penyelesaian pertidaksamaan berikut ini. Nah, sekarang kalau seandainya di tengah-tengahnya, jadi di ruas ada 3 bagian gitu ya. Jadi ini kita perlakukan begini. Di ruas x-nya ada di tengah gitu ya. Jadi min 8 kurang dari 3x
tambah 4 kurang dari 22. Jadi yang tengah-tengahnya itu 3x. 3x kemudian plus 4 itu pindah ke ruas kiri juga pindah ke ruas kanan. Plus 4 pindah ke ruas kiri jadi min 4, pindah ke ruas kanan juga min 4, ya kan? Jadi menjadi 3x lebih dari min 8 min 4 jadi min 12 kurang dari 22 kurang 4 18. Sama-sama dibagi 3 menjadi sama-sama dibagi 3 menjadi x lebih dari min 4, x kurang dari 6. Kemudian yang B, 9 min 4x lebih dari sama dengan min 3 kurang dari sama dengan 29. Jadi bacanya dari tengah ya. 9 min 4x lebih dari min 3 kurang dari sama dengan 29. Kalian selesaikan, x-nya di tengah jadi min 4x, min 9-nya pindah ruas jadi min 9 min 9. Min 3 min 9 min 12. 29 kurang 9 20. Sama-sama dibagi min 4, 20 dibagi 4 min 5, min 12 bagi min 4 adalah 3. Lihat tandanya berubah ya nak ya. X yang awalnya lebih dari menjadi kurang dari 3 lebih dari min 5. Nah kita percantik angka, kita ubah supaya lebih enak melihatnya, jadi X lebih dari min 5, X kurang dari 3. Kalau ditanya berapa anggota himpunannya, berarti mulai dari lebih dari min 5, berarti mulai dari min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. 3 tidak termasuk. Jadi ada 7 anggota himpunan penyelesaiannya. Kemudian soal terakhir, tentukanlah interval penyelesaian pertidaksamaan di berikut ini. Ini bisa kalian pelajari sendiri, contohnya hampir sama dengan yang di atas. Semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak kekurangannya. Kalau ditanya kenapa tidak disajikan lewat PowerPoint, karena di PowerPoint itu keterbatasan, hanya bisa menyampaikan sedikit materi. Jadi Bapak sampaikan lewat Word supaya lebih banyak tersampaikan pada hari ini, karena kita akan ngebut sedikit karena bulan September sudah masuk ujian tengah semester. Jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar atau melalui WA group. Thank you for your attention. Assalamualaikum.